Gimana kabarnya? Baik-baik ya? Kembali lagi di program kami Dialog, Ruang Digital Ngobrol Bareng Guru. Oke, pada episode ini saya sudah mendatangkan seorang tamu spesial sekali, Ibu Maria Goretti Penny. Atau panggilan akrabnya kita panggil Kak Gia aja ya. Beliau ini adalah seorang guru bahasa Inggris di SMP Negeri 1 Tanjung Bunga, Flores Timur. Selain sebagai seorang guru, beliau ini juga sebagai ketua GPK HNK 35+, yaitu ketua guru dan tenaga kependidikan honorer non-kategori untuk usia 35 tahun ke atas. Nah, selain kegiatannya mengajar dan menjadi ketua di GPK HNK, beliau ini juga menjadi pendiri dari rumah belajar yang namanya Rumah Nuba. Nah, tujuan didirikannya rumah belajar ini itu untuk memfasilitasi pendidikan karakter dan juga pendidikan akademik dari anak-anak yang tinggal di Desa Ratu Lodong, Tanjung Bunga, Flores Timur. Dengan rumah belajar, Bu, boleh diceritakan enggak bagaimana ide atau inspirasi untuk mendirikan rumah belajar Pantai Nuba ini? Salam dari Rumah Nuba, Kecamatan Tanjung Bunga, Flores Timur, NTT. Sebelumnya terima kasih banyak karena Happy Seed sudah mengundang untuk bisa berbagi, untuk saling share di sini. Rumah belajar Pantai Nuba atau mimpi lama yang sejak saya masih kuliah itu sudah saya impikan untuk punya rumah belajar sendiri, tapi karena saat dipanggil kerja sampai tahun ke-9 itu saya tinggalnya di luar, di asrama sekolah, bukan punya rumah sendiri. Jadi setelah sampai saya bisa bangun rumah sendiri, Februari kemarin pindahan, itu bisa wujudkan mimpi saya. Jadi bertahun-tahun baru bisa diwujudkan. Jadi kegiatan anak-anak di Rumah Nuba sebenarnya dimulai sejak Februari kemarin. Sudah ada kegiatan di sini sampai Juli tanggal 22 itu kita launching. Kenapa mau bangun Rumah Nuba? Kadang-kadang jadi tidak mengerti kenapa saya berbeda dengan teman-teman guru yang lainnya. Pada umumnya guru-guru ya mengajar saja sesuai dengan tugas belajarnya di sekolah. Sering sekali berpikir seperti ini. Kira-kira 5 tahun ke depan atau 10 tahun ke depan, atau bisa 20-an tahun lagi itu anak-anak ini jadi apa ya? Atau orang-orang yang menggantikan generasi saya ini seperti apa ya modelnya? Orang-orang yang memimpin desa ini seperti apa sih tipenya? Saya pengen apa yang saya tahu, apa yang saya punya bisa saya tularkan. Sehingga sampai saya tidak bisa berbuat apa-apa pun, ada orang yang menggantikan itu. Program-program apa saja, Bu, yang sudah dilakukan oleh Rumah Nuba itu sendiri? Program-program di Rumah Nuba itu sebenarnya tidak hanya akademiknya aja, kayak belajar menulis, membaca, enggak hanya itu. Kenapa saya namakan rumah belajar? Karena anak-anak bisa belajar apa saja di sini. Hanya menulis, membaca, atau soal yang sering digemakan teman-teman pegiat literasi lain. Anak-anak punya ruang untuk berkreasi. Anak-anak desa tidak kalah kok sama anak-anak kota. Hanya keterbatasan ruang kreasi sama fasilitas untuk bisa berkreasi. Saya merasa kadang-kadang saya terlalu berani begitu. Cuman kalau bukan sekarang, kapan lagi? Saya berani-berani aja. Intinya niatnya adalah niat baik, dan itu bukan hanya untuk satu orang, tapi banyak anak punya hak
punya hak yang sama untuk belajar. Kegiatan anak-anak yang sudah jalan itu ada akademiknya, pendidikan bahasa Inggris, belajar bahasa Inggris sama relawan mengajar, itu semuanya di Rumah Nuba gratis, memang gratis, tidak dipungut apapun. Yang ngajar bahasa Inggris teman saya, senior saya sih sebenarnya di HPI, Himpunan Pramuwisata Indonesia di Flores Timur, karena beliau melihat sering media sosialnya, lalu beliau menghubungi saya. Bisakah saya main ke Rumah Nuba? Oh bisa dong, kenapa tidak bisa? Senior saya ini, kapan jadwal belajar bahasa Inggrisnya? Katanya. Akhirnya saya kasihkan jadwalnya, beliau turun, semuanya didokumentasikan, divideokan, difoto, lalu dikirim ke saya. Ada kegiatan belajar menulis untuk anak-anak TK dan anak-anak SD, belajar membaca, untuk anak-anak SD membaca dengan baik dan benar dalam bahasa Indonesia. Kita sudah 2 kali bikin gerakan peduli sampah. Pertama di pantai, di seputaran pantai Nuba, lalu gerakan peduli sampah yang kedua itu di pasar Impres Pelita, Desa Ratu Lodong, Tanjung Bunga. Sampah-sampah itu memang kami timbang. Jadi tidak seperti biasanya kami dibilang orang gila timbang-timbang sampah gitu, tapi ya nggak apa-apa karena di 30 menit sebelum saya kasihkan 30 menit untuk tim kreatifnya mengedukasi adik-adiknya. Jadi kenapa sampah harus dibuang, dipungut, harus dibuang ke tempat sampahnya, terus jenis-jenis sampah dan lain-lainnya. Lalu sampai ke keuntungan sampah itu dibikin, bisa didaur ulang, bisa dibikin apa saja. Jadi harus ada edukasinya 30 menit sebelum kegiatan itu. Kemudian ada senam bersama, ada latihan bermazmur. Dalam waktu dekat mungkin saya mau kenalkan pengenalan musik ke anak-anak tapi melalui YouTube. Karena kita belum punya alat musik lengkap, memang mau dalam rencana saya sediakan alat musik dan mau saya bikinkan grup akustik anak-anak. Jadi saya kenalkan dulu ke alat musik, cuman dalam waktu dekat saya mau belajarkan anak-anak bagaimana feeling musiknya. Jadi kita karaoke nanti. Kita karaoke tapi pakai YouTube karena alat musiknya nggak ada, belum lengkap, masih ada kahon sama 1 gitar. Jadi yang pengen bernyanyi main aja ke Rumah Nuba, karaoke gratis. Jadi selain diberikan teori atau edukasi secara akademisnya, tapi anak-anak juga ditingkatkan untuk kepekaan sosialnya ya Bu ya. Iya. Sosial juga kehidupan gereja bagi yang sesuai agamanya seperti itu ya Bu ya. Iya, benar. Kemudian harapan Ibu untuk dunia pendidikan ke depannya itu seperti apa Bu? Banyak harapan karena kita harus mengakui diri bahwa pendidikan di Indonesia tuh belum maksimal begitu. Salah satu faktornya adalah banyak guru yang merasa bahwa profesi guru atau pendidik itu untuk mencari nafkah. Bagaimana menjadi seorang guru itu saya paham dari orang tua saya. Jadi saya tahu betul bagaimana kehidupan orang tua saya selama menjalani profesi sebagai guru. Mereka itu waktu saya masih kecil, bapak dan mama saya itu berperan sebagai apoteker di desa terpencil. Lalu tukang ojek karena harus ngantar ibu-ibu hamil yang mau bersalin ke klinik, itu jauh. Jadi kebetulan bapak saya punya sepeda motor, bapak saya jadi tukang ojeknya, lalu pasiennya di belakang, terus ibu saya yang di belakang pasiennya. Jadi suka ngantar-ngantar orang begitu. Kenapa jadi apoteker? Karena setiap masyarakat yang sakit cari obatnya di rumah saya, orang tua saya. Betul bagaimana harus menjadi guru. Itu dari kedua orang tua saya. Tidak hanya berperan di sekolah, tapi juga berperan di masyarakat, di gereja.
di desa, semuanya yang namanya guru semua lini harus bisa. Jadi kemampuan pedagogiknya masih masih harus diakui bahwa kita guru-guru juga harus meningkatkan profesionalisme. Itu menurut saya, harapan saya untuk para guru. Terus yang kedua, harapan saya untuk orang tua. Banyak orang tua di desa yang masih menganggap pendidikan itu belum terlalu penting. Jadi ketularan nanti anaknya. Oh, saya ke sekolah hanya pakai seragam, pakai sepatu, bawa tas, bawa buku. Jam masuk saya masuk, jam pulang saya pulang. Selesai. 3 tahun saya dapat ijazah. Jadi anak-anak masih sangat kurang mendapat motivasi belajar di rumahnya. Selalu saya tekankan, pendidik berasal dari keluarga, bukan di lembaga pendidikan. Jadi orang tua jadi guru pertama, lalu rumah jadi sekolah pertama sebenarnya. Sehingga harus dipahami baik-baik oleh semua orang tua bahwa pendidikan anak itu sebenarnya 50% ada di tangan orang tua. 30% itu ada di lingkungan, lalu sisanya 20% ada di lembaga pendidikan. Sehingga harapan saya, lalu yang ketiga, harapan saya untuk anak-anak, ini di zaman milenial, kita tidak bisa belajar apa adanya. Jadi saya sering bilang ke anak-anak saya, setiap hari saya masuk sekolah setelah apel pagi, saya harus masuk ketemu anak-anak saya. Jadi harus dikasih motivasi. Menurut saya tiket pagi itu anak-anak datang ke sekolah, mereka harus dikasih motivasi. Jadi kadang-kadang sederhana sih, tepuk tangan aja sampai kok capek. Gitu. Yang penting dikasih motivasi, anak-anak tuh nyaman dulu. Sehingga saya sudah memulai itu sih sebenarnya di anak-anak saya, anak-anak wali saya. Saya selalu banyak bilang ke anak-anak, datang dari rumah tidak bawa apa-apa, makan nasi berapa piring. Pulang sekolah, nasi itu harus dibayar. Bayar pakai apa? Bukan pakai duit, karena itu makanan orang tuamu. Bayar pakai berapa ilmu yang kau dapat hari itu. Di desa ini anak-anak sebenarnya paham. Mereka akan paham ketika kita jelaskan. Anak-anak juga harus punya motivasi besar untuk belajar. Belajar apa saja. Makanya tadi saya di Rumah Nuba saya ajak, saya kasih ruang. Saya selalu bilang, ini dikasih ruang gratis. Di tempat lain itu bayar. Jadi pakai, keluarkan keberanian, keluarkan apa saja yang kau punya di dalam situ, keluarkan. Atau ada masalah, bicarakan. Ada kesulitan, saya bantu kalau saya bisa. Kalau tidak bisa ya kita cari sama-sama. Yang penting kalian bisa berkreasi di sana. Kalau harapan saya untuk pemerintah untuk dunia pendidikan ini, pemerintah tidak bisa menyamakan guru-guru di daerah Jawa dan sekitarnya atau daerah perkotaan dengan daerah-daerah pelosok, sehingga fasilitas-fasilitas penunjang seperti jaringan internet, pelatihan-pelatihan atau workshop yang diadakan di sekolah-sekolah kota juga bisa dibawa ke desa seperti itu, sehingga terjadi pemerataan. Di desa ini kita kekurangan fasilitas. Nah di sini kan masih ada tempat-tempat desa-desa tertentu yang belum ada jaringan internetnya, sehingga di masa pandemi ini memang kami sangat kesulitan, sehingga kami harus turun
ke desa, bekerja sama dengan pemerintah desa. Karena apa? Ya untuk anak-anak, karena kita peduli dengan anak-anak. Bayangkan aja Mbak, berapa bulan anak-anak dirumahkan, kita seperti jadi orang asing. Iya, karena anak-anak seperti kan selama dirumahkan bersama orang tua, dan di sini anak-anak lebih takut guru daripada orang tuanya. Lebih respect sama guru ketimbang orang tuanya. Jadi orang tua banyak yang tidak bisa mengatasi anak-anaknya. Lalu ketika kembali ke sekolah tuh guru-guru jadi kaget, ini belajar apa? Apakan di rumah seperti itu. Sehingga ketika banyak orang tua juga yang menyudutkan lembaga pendidikan, itu kadang-kadang juga heboh. Coba ini banyak orang tua tidak bisa atasi anaknya sendiri di rumah. Apa-apa diserahkan ke sekolah, apa-apa diserahkan ke sekolah kan selama ini. Jadi ketika pandemi itu orang tua juga bingung atasi anaknya. Kalau dirangkum, jadi sebenarnya Kak G ini memulai Rumah Nuba berawal dari mimpi ya Kak G ya. Nah, jadi setiap hal yang kita lakukan dengan niat baik dan ketulusan itu pasti akan mendapatkan dukungan dari semesta. Salah satunya dengan terwujudnya Rumah Nuba ini, begitu. Dan di sini jangan pernah takut untuk bermimpi, karena setiap kesuksesan atau langkah yang besar itu akan selalu dimulai dari langkah kecil, yaitu berani bermimpi. Seperti itu Kak G. Terima kasih banyak Kak G untuk waktunya. Iya, Mbak Restu, terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Mungkin buat teman-teman Happy Seed bisa follow IG-nya Rumah Nuba di mana Kak G? Di Facebook Rumah Nuba, lalu di Instagram di Rumah Belajar _Pantai Nuba. YouTube-nya? YouTube BG Johannes. Itu aku YouTube saya. Oke, siap. Buat teman-teman Happy Seed, terima kasih banyak sudah menyempatkan waktu untuk ngobrol bareng guru kita hari ini, Kak G. Jangan lupa untuk tonton episode-episode Happy Seed berikutnya ya. Oke, dadah. Sampai ketemu lagi. Terima kasih banyak Kak G. Iya, terima kasih banyak Mbak Restu.